Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat M Nur TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan agenda acara mahasiswa berdosa kepada guru. Sebelum kita mulai kali ini, teman-teman yang belum subscribe segera subscribe agar channel ini dapat berkembang, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Yang tulisan warna merah ya, yang tulisan subscribe, kalau tulisannya dibaca subscribe. Jadi kalau masih merah berarti itu belum di-subscribe oleh sahabat. Sahabat M Nur TV, di samping kiri saya ada Pak Guru yang akan menjelaskan tentang siswa yang berdosa kepada gurunya. Silahkan. Baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya juala sehingga kita bisa dipertemukan pada kesempatan ini untuk melanjutkan cerita kita di channel kesayangan kita M Nur TV. Jadi yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan alhamdulillah semoga menjadi pahala karena telah membantu dalam kebaikan. Sahabat M Nur TV, pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang interaksi antara siswa dan guru. Dalam hal ini kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang siswa kepada gurunya, apa dampaknya dalam kehidupannya, yang menurut saya itu ada beberapa sumber yang bisa saya share kepada kita semua agar bisa menjadi bahan renungan dan terutama bisa menjadikan kita sebagai murid yang mendapatkan ilmu yang berkah dari seorang guru. Jadi sebagaimana falsafah mengatakan bahwa segala tempat itu adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Ini falsafah ini saya dapatkan dari teman mengajar saya di sekolah, dan luar biasa saya lihat orangnya juga memang punya keilmuan yang tinggi. Ternyata amalan falsafahnya itu semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Maaf Pak, apa manfaat cerita kita pada pertemuan ini pada kami atau generasi bangsa? Manfaatnya banyak sekali. Akhir-akhir ini sering kita cemas, sering kita sanksi dengan keadaan bangsa kita karena sering kita dengar televisi keadaan negara ini, masyarakatnya terbilang banyak amoral, kemudian sains dan teknologi kita selalu darurat, ketinggalan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita lihat penyebabnya mungkin karena ketidakberkahan daripada hasil pendidikan kita itu sendiri. Jadi cerita-cerita seperti ini, sikap seorang murid kepada gurunya yang mungkin terbilang berdosa, bersalah atau durhaka, ini perlu kita cermati, perlu kita renungi, perlu kita observasi. Jadi supaya bisa menjadi introspeksi bagi kita semua, bisa menjadi bahan renungan bahwa jangan sampai itu terjadi berkali-kali sehingga dampaknya luar biasa terhadap generasi bangsa dan terutama bangsa ini tidak ada keberkahan. Karena itu sudah merupakan ketentuan dari Allah, bahwa seperti kita lihat di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa
niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat karena ilmunya. Jadi itu. Sementara murid tidak melakukan itu penghormatan. Jadi beberapa ulama juga menyampaikan seperti Habib Alwi dan Imam Nawawi. Dia katakan dengan tegas bahwa kesalahan kepada orang tua bisa dihapus dengan bertobat, tapi kesalahan kepada guru tidak akan pernah bisa. Jadi ini perlu direnungi. Jadi kalau seorang murid sudah berdosa pada gurunya, jangan pikir akan ada keberkahan dalam hidup. Dan kalau rata-rata anak generasi bangsa kita seperti itu, ya apa yang bisa diharapkan dalam kemajuan bangsa ini? Sabe, sedikit bertanya, bagaimana nasib selanjutnya murid yang berdosa punya salah satu pada guru? Ya itulah yang akan saya share kepada kita semua dan kepada sahabat Nur TV. Memang ini mungkin banyak sensitifnya. Ada yang pernah saya alami sendiri, ada cerita dari teman saya, dan kemudian saya dapat dari beberapa sumber yang sesuai dengan cerita kita, yaitu akibat durhaka kepada guru. Yang pertama, kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu, lebih ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu di Sulawesi itu waktu itu saya mengajar salah satu sekolah di Sulawesi. Ada seorang murid siswi di depan saya tiba-tiba berkelahi dengan gurunya, dengan guru perempuan. Jadi waktu itu saya kaget sekali, luar biasa. Saya kaget karena ini murid dengan siswa mencak-mencak semua sampai baku gulat, saling mau menjatuhkan. Saya sampai histeris, saya sampai bingung waktu itu. Saking syoknya saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya gemetar. Karena di luar pikiran saya, di luar masa seorang murid mau begitukan gurunya di sekolah lagi terjadi, hanya karena ditegur, diarahkan untuk kebaikannya. Jangan ribut karena teman-temanmu mau sholat. Ini tadi siswi perempuan tidak terima dengan begitu, akhirnya saling emosi, saling emosi. Saya berteriak saja, tolong. Tiba-tiba datang guru, ada salah satu guru laki-laki datang menghampiri kami dan melerai, karena saya tidak melerai sedemikian rupa, tapi seperti apa itu, mengamuk, dua-duanya mengamuk, guru mengamuk, siswa mengamuk. Saya sudah berikan beberapa kalimat supaya sadar, jangan begitu, jangan berkelahi, bisa diselesaikan dengan cara ini cara damai, dengan cara yang logis, tapi tidak ada. Tapi alhamdulillah sempat dilerai bersama, saya juga tarik satu, temanku tarik satu, akhirnya selesai itu. Tapi berlanjut dengan guru tadi berpindah ke sekolah lain beberapa saat kemudian. Astagfirullahaladzim. Pak, saya bertanya, mengapa berdosa pada guru berbahaya? Apakah ada ancaman di dalam kitab suci? Iya, ancaman dalam kitab suci yang ditafsir oleh para ulama itu tadi saya bacakan dari Imam Nawawi, Habib Alwi, itu tadi bahwa berdosa pada orang tua bisa dihapus dengan bertobat, tapi berdosa pada guru tidak bisa, katanya tidak bisa. Ini ulama besar dalam Islam. Kemudian kan di dalam hadis juga ada yang dijelaskan bahwa tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua atau guru, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nah, itu hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi.
tidak termasuk golongan nabi. Orang yang tidak memuliakan yang tua seperti guru dan tidak menyayangi yang muda. Dan itu bahayanya. Jadi kemudian kita lihat dari surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi yang saya bacakan artinya tadi di awal-awal. Jadi selanjutnya tadi ya, mau dengar ceritanya sampai itu tadi yang pertama. Jadi akhirnya tadi guru ini karena peristiwa itu mungkin sedikit emosional, kasihan juga, akhirnya pindah dari sekolah itu. Sudah tidak lama setelah kejadian itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya pada siswi tadi? Jadi beberapa saat setelah kejadian itu tidak sampai 1 tahun kayaknya. Saya dengar kabar dari beberapa teman bahwa anak ini mendapatkan masalah besar dalam hidupnya. Apa itu? Ya, tapi saya tidak bisa jelaskan namanya di sini. Saya tidak sebutkan namanya. Saya tidak jelaskan bagaimana peristiwanya. Intinya saja bahwa masalah besar dan itu susah sekali diselesaikan dalam keluarganya. Dan anak ini tidak lanjut sekolah kemana-mana lagi. Kemudian itu tadi masalah pergaulan. Saya dengar yang menjadikan dia tidak bisa lanjut ke sekolah lagi. Jadi itu dampaknya, karena apa ya? Saya sangat yakin bahwa setiap perbuatan itu, setiap kejadian itu adalah akibat perbuatan diri sendiri. Ya, nasib juga begitu. Kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan orang itu yang merubah dirinya sendiri. Ini kan berarti seperti itu. Kemudian kan seperti ada juga ayat bahwa dan apapun yang menimpa dirimu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Ada kan? Akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu itu. Jadi saya yakin sekali bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini kebetulan. Semua terjadi ada sebab, ada musababnya, ada sebab, ada akibatnya. Ada yang kita lakukan, ada dampaknya. Semua ada. Jadi seperti itu. Ini tuh baru yang pertama saya ceritakan. Yang kedua kejadian yang di-share para ulama dan ini juga viral, saya sampaikan saja karena ini juga mungkin masih ada sahabat yang belum pernah mendengarnya. Jadi ya, mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengarnya, tapi saya yakin sebagian besar sudah ada. Jadi disebutkan dalam cerita bahwa ada seorang ustaz besar, ulama besar yang mempunyai seorang guru. Tapi di dalam keseharian setelah ulama tadi menjadi seorang yang besar yang dikenal masyarakat secara luas, berubah. Jadi berubah terhadap gurunya tadi ini, guru awalnya, guru monumentalnya dalam kehidupan, dalam mengenal agama, guru ikra'nya, guru mengajinya. Bagaimana ceritanya? Ini tadi sang murid yang sudah sukses menjadi seorang ulama besar, kala bertemu dengan gurunya tadi, guru pertamanya dalam mengaji, dia tidak mau tegur-tegur lagi, tidak mau. Sikapnya juga tidak manis. Kemudian kalau diundang ada acara diundang oleh gurunya tadi, tidak mau datang. Akhirnya gurunya sedih, kecewa, dan merasakan kekecewaan dan sakit perasaannya karena akibat daripada ini sikapnya muridnya dulu yang diajar. Akhirnya pesan ulama tadi ini yang yang bersikap tidak manis terhadap gurunya, sakitnya aneh. Jadi sakitnya aneh, luar biasa sakitnya, tidak bisa apa-apa, baring saja tempat tidur, bahkan buang air
kecil, buang air besar di tempat tidur saja. Akhirnya ada suatu ketika datang seseorang ini punya ilmu yang luar biasa. Dikatakan dalam cerita itu bahwa dia bisa melihat dalam diri seseorang itu ada apa yang bersifat batin. Dia bisa tahu kejadian masa lalu tentang diri seseorang dengan izin, pasti karena izin Allah juga. jadi orang pintar tadi datang ke rumah itu dan mengatakan kepada keluarganya bahwa minta tolong dikumpulkan semua gurunya ini si fulan yang sedang sakit, baik gurunya yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Akhirnya dikumpullah semuanya. Begitu berkumpul semua gurunya, datang tadi orang ini belum ada satu orang lagi. Siapa lagi? Nah, ada temannya tadi yang sakit, temannya dulu waktu kecilnya. Oh iya, gurunya dulu, guruku juga masih ada yang tidak hadir di sini. Maka diusahakanlah kehadirannya sang guru tadi ini, yang memang itulah kemungkinan penyebabnya dari ini. Begitu gurunya datang, didengar suaranya oleh si yang sakit tadi ini, oleh si yang sakit langsung bisa buka matanya dan bisa bersuara, bisa menangis, bisa terseduh-seduh menangis karena mendengar suaranya gurunya yang selama ini dia sepelekan, dia pandang remeh. Sedih memang ceritanya ini, sedih. Langsung menangis, minta maaf, guru, selama ini atas kesalahanku saya minta maaf, tolong saya dimaafkan. Dengan berbagai cerita yang diutarakan secara penuh dengan kelemahan, mungkin dalam keadaan sekarat, akhirnya sang guru ibah juga, luluh juga hatinya gurunya. Dengan tanpa ragu-ragu lagi sang guru melihat siswanya, ya langsung merasa ibah dan memeluk dan memaafkannya. Dan setelah itu dalam waktu yang tidak lama sang murid pun menghembuskan napas yang terakhir. Jadi memang dia tunggu gurunya ini untuk bisa pergi dari kehidupan ini untuk selama-lamanya. Jadi sudah ada cerita ya. Maaf Pak, Ya, masih ada cerita lain yang bisa kita share? insya Allah masih ada. Ada juga cerita judulnya juga seperti itu, murid durhaka kepada gurunya. Jadi cerita ini juga terjadi di Sulawesi. Jadi waktu itu saya mengajar di salah satu sekolah, teman saya di situ, guru senior di situ bercerita kepada saya bahwa dulu di sini ada murid laki-laki yang kontra dengan guru olahraganya. Kontranya itu tidak harmonis, maksudnya karena tidak harmonis, tidak kurang cocok lah. Akhirnya pada suatu ketika sang murid ini dengan sengaja membocorkan ban motornya gurunya, dia bocorkan. Nah ini luar biasa, ini siswa emosinya kalau begini. Dia bocorkan dan ketika Pak Guru ini mau pulang langsung ke motornya, dia dapati motornya sudah tidak bisa dipakai karena bocor bannya. Akhirnya kasihan Pak Guru menggotong namanya ya, membawa motornya itu mencari bengkel yang bisa menormalkan kembali motornya tadi ini, yang diantaranya adalah banyak kempes. Jadi di tengah matahari yang panas terik, Pak Guru menggotong motornya dengan kelelahan, lapar, belum istirahat di tengah hari. Akhirnya keringat bercucuran tubuhnya, pakainya basah karena keringat. Nah itu kejadian luar biasa, nasib seorang guru, sedih sekali. Nah apa yang terjadi menurut cerita teman saya tadi ini membuat saya juga merinding saya
hati, bagaimana, apakah saya ini ada dosa juga sama guru? Mudah-mudahan tidak ada, karena saya tidak pernah, alhamdulillah saya merasa bersyukur. Nah, kalaupun ada mungkin saya tidak ingat, tapi yang saya ingat tidak ada kesalahan saya sama guruku yang bagaimana. Nah, ternyata saya banyak membantu guruku selama ini. Jadi lanjut cerita, beberapa menurut teman saya tadi, beberapa waktu kemudian anak ini tadi yang pernah belajar di sekolah itu, yang pernah mengempeskan ban motornya gurunya, kecelakaan, ditabrak motor dan di situ meninggal. Jadi cerita ini menambah hasanah saya bahwa begitu dahsyatnya akibat durhaka kepada guru. Tabe, ada lagi pertanyaan. Apa bisa diyakini penderitaan atau musibah yang dialami murid akibat kesalahan pada guru? Kalau menurut saya, iya. Menurut saya, ya kan itu saya sudah ceritakan itu. Dan apa musibah yang menimpa kamu akibat perbuatan tanganmu sendiri, akibat perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Itu salah satu ayat yang kemudian tadi innallaha la yughayyiru ma. Allah tidak akan merubah nasib. Ya, jadi nasib buruk yang menimpanya ya akibat ulahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Nah, itu saya yakin betul, dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Ada lagi satu cerita saya yang tidak kalah hebohnya, tapi ini di luar negeri. Ini juga disampaikan dari beberapa sumber seperti di laman Sindo News di tahun 2020 pada bulan November yang di-upload di sumbernya, menceritakan bahwa di negeri Yaman, di kota di kota Tarim, di pesantren Rubat Tarim, pernah ada seorang siswa santri, ya kalau di sana santri, yang sangat terkenal luar biasa pintarnya. Jadi puluhan tahun di situ, jadi diprediksi santri tadi adalah calon ulama besar pada zamannya. Namun ada satu peristiwa yang dialaminya, bahwa santri ini selama akhir-akhir berada di situ memiliki karakter yang berubah terhadap gurunya, Pak Ustaz Abdullah waktu itu namanya. Jadi ulama besar di situ, mengajar di situ juga. Jadi kayaknya ada perang pemikiran. Sang murid mulai acuh sama gurunya. Jadi dianggap waktu itu timbullah rasa kesombongan karena kepintarannya. Sangat pintar, bukan hanya dikenal di dalam pesantren, tapi juga masyarakat sudah mendengar cerita-cerita tentang kedahsyatan kepintaran sang santri tadi. Nah, pada suatu ketika santri tadi absen, tidak hadir di majelis yang dipimpin, yang di narasumbernya tadi itu Pak Abdullah. Bertanya sang kiai, sang ustaz, sang kiai, di mana si Fulan? Dia bilang teman-temannya si Fulan, oh, tidak ada Pak Ustaz. Mana? Yang ada hadiri acara. Nah, lantas Pak Ustaz mengatakan, gurunya mengatakan, kalau begitu biarlah dia pergi dengan fisiknya. Dia pergi dengan fisiknya, tapi ilmunya tetap ada di sini, di pesantren ini. Nah, lanjut cerita, di sana di acaranya tadi ini si Fulan, yang dihadiri si Fulan, narasumbernya si Fulan, menunggu masyarakat di sana untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh si anak pintar tadi ini. Nah, apa yang terjadi begitu dimulai acara dan si Fulan tadi naik di mimbar untuk
menyampaikan ceramahnya, ya, untuk menyampaikan pidatonya. Jadi salam pembukaan. Nah, masuk inti ceramahnya, dia langsung kaku, tidak bisa berkata-kata lagi, gemetar dia, senyap semua, heran semua orang. Ada apa? Ada apa? Waktu itu sempat ditanya oleh seseorang di situ yang curiga. Tadi sempat, mungkin kamu dari pesantren sana? Dia bilang, iya Pak. Oh, pasti ini anak ada kesalahannya sama gurunya. Ditanya ditanya sama orang yang hadir tadi situ, kebetulan juga seorang ulama, alumni dari pesantren situ juga. Kamu cepat pulang ke pesantrenmu dan minta maaf kepada gurumu, pada ustazmu, pada kiaimu. Anak ini berkeras, tidak mau. Saya tidak mau. Akhirnya ini anak ceritanya sampai dia sudah besar, sudah tinggalkan pesantren, sudah dikabarkan hidupnya ini, hidup kayak gembel, hidup menderita, dan dikabarkan bahwa sekalipun itu kain kafan dia tidak bisa beli untuk dirinya di saat dia mau meninggal. Betapa nasib seorang murid yang menyanyiakan kebaikan gurunya dan membalasnya seperti air susu dibalas dengan air tuba, bak kacang lupa kulitnya. Pak, sempat tanya, apa yang bisa kita lakukan agar tidak berdosa pada guru? Agar tidak berdosa pada guru, ya itu tadi, kita harus banyak belajar ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa bersabar kalau belajar. Kita harus bersabar, apa dikatakan guru kita harus hati-hati, beradab, sopan, ya, sopan, harus sopan pada gurunya, hormat pada gurunya, bicara kita harus hati-hati, jangan sampai gurunya terluka perasaannya, karena itu berbahaya. Sedikit saya terluka perasaan guru itu sudah sangat berbahaya. Kata Imam Nawawi dengan siapa itu, Habib Alwi, itu kan tadi tidak akan terhapus dosanya meskipun dengan bertobat kepada Allah. Saking tingginya kelasnya itu dosanya seorang murid yang berdosa pada gurunya. Kita harus memahami itu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan salah sedikit kita melakukan hal-hal yang tidak sopan pada guru kita. Karena apa? Itu guru adalah orang tua kedua kita, dan bisa jadi orang tua kita kurang memperhatikan kita punya masa depan, tapi guru jauh lebih memperhatikan masa depan kita, jauh lebih memikirkan, punya strategi. Apa yang kita berikan pada guru pada akhirnya kan tidak ada. Tidak ada kan? Coba kita apa sudah aku kasih guru TK, guru SD, guru minggu? Kan tidak ada. Guru tidak mengharapkan apa-apa. Seperti matahari memberikan sinar, kita tidak balas apa-apa. Seperti itu juga guru. Dan kalau kita bahagia, guru ikut bahagia, bangga. Kalau kita menderita, guru pasti juga ikut sedih karena keadaan kita. Jadi orang tua kedua kita itu adalah guru kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmunya itu yang dimiliki adalah ada keberkahan kalau kita bersabar, tulus, ikhlas dalam berinteraksi dengan beliau-beliau. Jadi begitu ya. Sudah berapa? 4. Sudah 4 cerita yang saya sampaikan kepada kita dan kepada sahabat M-Nur TV. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi sahabat M-Nur TV dimanapun berada, ini sekaligus maraknya ini cerita-cerita tentang murid-murid durhaka di sekitar kita, tidak terlepas daripada aturan-aturan itu.
aturan dalam HAM, hak asasi manusia, masuk ke sekolah, masuk ke orang tua. Nah, hak asasi manusia dimanjakanlah anak-anak kita. Salah sedikit orang tua dilapor oleh anak, salah sedikit guru dilapor sama siswa. Kemudian juga perlindungan anak juga yang selama ini menghampiri dunia pendidikan kita, sehingga mengambang hasilnya. Membaca saya setengah mati karena orang tua tidak banyak lagi yang menyuruh anaknya, memaksa anaknya untuk membaca. Guru juga begitu, takut. Akhirnya Indonesia dari berbagai negara di Asia urutan hampir terakhir dalam kegemaran membacanya. Hampir terakhir. Jadi bagaimana itu literasinya Indonesia? Kalau sudah begini ya, sudah tanda-tanda bahwa Indonesia ini sudah sudah hancur-hancuran. Jadi begitu ya. Itu saja barangkali yang bisa saya share kepada kita. Nanti kita bertemu lagi di cerita selanjutnya pada video berikutnya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Tandanya belum di subscribe kalau di situ masih ada tertulis merah, tulisan merah yang bertuliskan subscribe. Jadi kalau tertulis di situ warna merah subscribe berarti sahabatku belum subscribe channel ini. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, supaya kita semakin menjadi manusia semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan menjadikan kita punya ibadah semakin berkelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada yang kurang berkenan mohon kami dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.